Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngopi Ngobrol Inspirasi Warung R Square bersama saya Fatin Robani Sukmana dan juga Bapak Dr. Ferial Abadi MSI. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang proses seleksi yang dilakukan oleh HRD untuk menyeleksi para calon karyawan. Nah, seperti biasa kita sudah bersama Dr. Ferial Abadi MSI. Beliau adalah praktisi manajemen SDM dan juga berpengalaman sebagai HR atau HRD selama hampir 10 tahun di perusahaan garment asal Korea Selatan. Baiklah, kita sapa dulu. Bagaimana kabarnya, Pak Feria? Alhamdulillah baik, Fatin. Oke, teman-teman sekalian, di episode kali ini kita akan membahas lengkap tentang proses seleksi itu dari A sampai Z dan dari bagaimana cara melamar dan juga sampai nanti keterima sebagai karyawan. Baik, Pak Feria, sebetulnya apa yang dimaksud seleksi karyawan dan bagaimana prosesnya? Ya, terima kasih Fatin dan juga para pemirsa Warung R Square yang saya berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seleksi. Jadi di episode sebelumnya, di episode sebelumnya itu kita bahas tentang rekrutmen. Setelah lamaran-lamaran atau para pelamar itu mengirim lamaran kerjanya berupa lewat email ataupun misalnya dikirim lewat surat, maka tugas HRD selanjutnya adalah menyeleksi. Menyeleksi dari puluhan ataupun bahkan ratusan. Jadi kalau definisi seleksi itu sendiri kan proses memilih dari sekelompok pelamar orang yang kita harus pilih yang sesuai untuk posisi tertentu dan juga kriteria tertentu untuk organisasi seperti itu. Jadi dari ribuan atau ratusan itu maka tugas saja memilih gitu karena kandidat yang tepat untuk menduduki posisi tersebut. Jadi memang di hampir semua perusahaan melakukan proses seleksi ini. Lalu kan tidak hanya seleksi itu pasti ada beberapa instrumen. Lalu apa saja instrumen yang digunakan untuk menyeleksi karyawan? Jadi kan kita melihat kebutuhannya, dari ribuan itu, dari ratusan pelamar itu misalnya dibutuhkan ada berapa? Sebenarnya kan sebenarnya proses seleksi ini kan sebenarnya memilih mana kandidat yang paling bagus. Nggak harus sebenarnya nggak di perusahaan saja. Misalnya kalau kita mau lamar sekolah lamar sekolah, saya masuk ke sekolah kan juga ada seleksi tuh. Betul. Misalnya masuk PTN ada seleksi, itu masuk SMA ada seleksi, atau timnas timnas nasional itu juga ada seleksi pelatnas. Itu bagian dari proses memilih tadi gitu ya. Nah, ada beberapa komponen itu pertama kuantitas jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kita butuhnya berapa sih? Sebetulnya cuma satu, kedua, ada tiga gitu ya. Kalau perusahaan baru biasanya akan membutuhkan jumlah karyawan yang banyak. Misalnya dia buka pabrik gitu di utara, misalnya di kawasan. Karena itu baru, maka membutuhkan jumlah karyawan. Tetapi juga ada yang memang dia menseleksi karena jumlah kebutuhan karyawannya sedikit. Karena kan karyawan itu berkurang, pertama dia bisa karena resign, karena dia di PHK, pengurangan karyawan, atau misalnya karyawan yang meninggal, karyawan yang pindah dan sebagainya. Jadi banyak faktor-faktor. Nah, untuk memenuhi kekurangan itu, maka melakukan proses seleksi sesuai dengan kebutuhan. Tadi kalau misalnya di perusahaan yang baru makanya tadi jumlahnya banyak tapi kalau yang sedikit biasanya satu atau dua. Itu dari kuantitas. Kemudian dari standar dari standar kan kalau yang kita di episode pertama itu kan kita belajar analisis
analisis pekerjaan. Nah di situ kan ada kualifikasinya, gitu ya. Nah itu apa sih standar yang diperlukan oleh perusahaan yang untuk karyawan yang baru yang akan masuk. Nah kemudian ada tadi instrumennya. Nah, setelah sesuai kebutuhan maka kita menentukan instrumennya. Nah instrumennya ada banyak, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Ya misalnya seperti format lamaran, surat rekomendasi, tes kemampuan, tes kepribadian, tes psikologi, interview, assessment center, atau ada bahkan tes narkoba, gitu ya, ada tes kejujuran dan yang lain-lainnya banyak. Instrumen-instrumen yang bisa digunakan. Oke, jadi memang teman-teman, jika memang menonton podcast kali ini sebetulnya harus menonton dulu podcast sebelumnya gitu, karena biar nanti nyambung antara materi satu dan materi hari ini. Nah dari banyaknya instrumen tadi sebetulnya HRD itu memperhatikan dalam menyeleksi daftar riwayat hidup itu gimana sih gitu? Apa aja yang diperhatikan gitu? Ya, jadi dari banyak instrumen ya. Yang paling pertama kali biasanya HRD lihat adalah surat lamaran dan daftar riwayat hidup. Nah, di situ kalau lamaran itu kan surat lamaran itu kan dia seperti deskripsi diri, deskripsi diri secara singkat. Maka nanti HRD akan melihat dia dari lulusan mana, dia punya potensi apa, dia punya pengalaman kerja apa, gitu. Jadi para pelamar itu sebenarnya harus bisa membuat surat lamaran yang nanti HRD itu melihat bahwa ini ini setuju gitu. Jadi kayak pandangan pertama. Nah dari situ kemudian dia akan membaca TV-nya. Nah ini juga hal yang krusial. Jadi jangan teman-teman membuat TV salah-salah. Bisa melihat contoh-contoh TV di internet ya banyak sekali, atau di buku-buku di toko buku itu kan banyak contoh-contoh TV dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca atau bisa lihat. Nah, HRD akan melihat secara dari mulai pendidikan, pengalaman kerja, yang penting pengalaman kerja, atau misalnya dia fresh graduate, dia akan melihat punya pengalaman organisasi atau tidak, apa sertifikat yang dia miliki, gitu ya. Nah dari situ maka HRD bisa melihat bahwa ini sesuai dengan kriteria, ini sesuai dengan kriteria. Nah karena sekarang sudah zamannya sosial media, sekarang banyak juga HRD melihat profil di sosial media mereka, gitu kan. Maka teman-teman juga berhati-hati kalau misalnya membuat status di sosial media. Nanti kebetulan lagi dicek, gitu, HRD-nya ngecek profil di sosial medianya, ternyata ada kata-kata yang melompat, gitu kan, kata-kata yang sopan. Nah itu bisa mempengaruhi juga, gitu ya, mempengaruhi bahwa si HRD ini ternyata sikapnya nggak baik, gitu ya. Nah, karena mencari karyawan yang IPK-nya tinggi itu banyak sekali. Tetapi mencari karyawan yang behaviornya baik, itu susah sekarang. Itu makanya HRD harus benar-benar menyeleksi, gitu ya, bahwa ini orang ini punya kepribadian yang baik atau tidak, gitu ya, kepribadian baik. Nah salah satunya tadi bisa lewat TV seperti itu. Jadi memang ternyata IPK tinggi pun tidak menjamin bisa untuk langsung keterima gitu ya, tapi dilihat kepribadiannya, behaviornya, dan kebagusan mungkin dari CV-nya juga ya. Tapi bisa juga dari proses awal ya. IPK itu bisa menjadi salah satu faktor untuk menseleksi. Menseleksi. Karena kalau misalnya dia juga dibatasi, gitu ya, nanti akan lebih membludak. Betul. Maka biasanya dia akan misalnya IPK 3,00 minimal, gitu ya, minimal 3,0. Itu untuk batas aja, gitu, batasan. Nah
batasan. Nah, kemudian apakah IPK yang di atas 3,0 pasti keterima? Betul ya. Karena ada proses seleksi. Jadi itu masih ada sifatnya pembatasan atau seleksi administratif gitu ya. Nah, cuma kan yang menjadi pertanyaan, loh terus kalau IPK-nya saya di bawah 3,0 apakah ada peluang? Gitu ya. Banyak gitu ya. Karena nggak semua perusahaan juga mensyaratkan itu. Oh iya. Karena kan ada yang tidak mencantumkan IPK, yang penting sarjana di lamarannya, di lowongan kerjanya, itu kesempatan gitu. Baik, setelah HRD menyeleksi daftar riwayat hidup, apa yang HRD lakukan berikutnya dalam menyeleksi karyawan? Ya, ini ada selanjutnya ada seleksi administratif, seleksi tertulis dan seleksi tertulis ya. Tertulis. Nah, untuk seleksi administratif tadi dia akan membaca TV, gitu ya, membaca TV dan riwayat hidup. Kemudian melihat ini biasanya benar apa enggak. Oh iya benar. Ada tuh banyak kan biasa masuk sekolah kuliah tapi dapat sarjana. Itu juga harus benar gitu. Saya tadi dia mau menggunakan syarat IPK misalnya 3,0. Nah terus kan ada IPK-nya 2,5 gitu. Berarti kan dia nggak bisa. Ya itu kan bagian dari seleksi aplikasi kemudian. Nah kemudian juga ada yang dia melihat domisili gitu ya, rumahnya Cikarang gitu misalnya. Terus itu kejauhan gitu ya. Ini rumahnya di Jakarta Barat. Oh iya. Ya. Sebenarnya bisa potensial gitu ya. Ini ada potensial. Tetapi karena rumahnya jauh, bisa saja itu jadi pertimbangan. Ya bisa maksudnya jadi pertimbangan. Saya prioritaskan yang dekat-dekat dulu. Oh iya. Karena kalau jauh butuh transportasi, kalau jauh butuh effort, mungkin nanti sampai kantor kecapean, stres di jalan, macet, jadi kerjanya nggak produktif, gitu kan. Nah itu juga ada pertimbangan seperti itu. Nanti ini KTP-nya oke, ini ijazahnya oke, sertifikatnya oke. Nah terus ada surat pengalaman kerja, nah itu dilihat juga. Ini dia mengatakan bahwa dia punya pengalaman kerja misalnya 5 tahun, ada sesuainya ada surat pengalaman kerjanya. Terus usia gitu ya, misalnya kebetulan dia cari yang usianya misalnya minimal 25 gitu ya, atau maksimal 25, nanti dilihat dicocok akademik. Nah itu syarat-syarat aplikasi. Atau tambah lagi misalnya ada surat keterangan dokter, surat keterangan bebas narkoba, itu kan juga kadang-kadang kalau misalnya di PNS itu ada syaratnya itu. Nah itu juga bisa dilampirkan ya. Kemudian ada setelah syarat administrasi terpenuhi, maka ada seleksi secara tertulis. Nah ini ada yang tadi saya katakan, ada tes kepribadian, tes minat, tes IQ, tes psikotes dan lain-lainnya. Nah kemudian ada seleksi yang tidak tertulis, yaitu seperti interview, assessment, praktek dicoba, kemudian juga tes kesehatan. Oke, jadi memang dari proses seleksi tersebut ternyata cukup panjang ya, dari awal kita memasukkan lamaran dan juga daftar riwayat hidup, di seleksi administrasinya, lalu tes tulis, dan juga nanti ada tes non tertulisnya ya. Tapi itu lagi-lagi sesuai dengan kebutuhan karyawan. Oh iya. Kebutuhan perusahaan. Jadi ada perusahaan ya hanya tes aplikasi ya, kemudian bisa saja langsung interview. Oh iya. Ada juga tuh banyak seperti itu. Ada juga yang dia sampai tes kesehatan pun ada. Oh iya. Tapi ada juga yang nggak ada tes kesehatan. Ada juga yang misalnya dia tes psikotes ada, gitu ya. Psikotes ada, tapi tes yang lainnya nggak ada. Oh iya. Nah, itu tergantung kebutuhan perusahaan. Oke, jadi teman-teman ternyata tidak semua perusahaan melakukan tes tersebut, tetapi kembali lagi kepada kebutuhan perusahaan dan juga qualified yang dibutuhkan ya. Karena memang tidak semua harus
nuntut gitu dari harus ada tes psikotesnya, harus ada interviewnya, harus ada tes kesehatannya. Ternyata bagaimana perusahaannya sendiri. Jadi teman-teman harus cermat juga ketika nanti melamar dan memilih perusahaan seperti itu ya. Iya, jadi kalau misalnya kayak PNS itu malah biasanya lengkap ya. Lengkap ya. Tes lengkap, tapi kalau perusahaan yang biasanya belum ke bawah, biasanya dia ada beberapa pengurangan tes. Ya. Gitu. Sampai misalnya kalau perusahaan internasional mungkin bisa aja tes bahasa Inggris. Oh iya betul. Misalnya kayak di departemen luar negeri gitu ya, kita mau melamar PNS, biasanya ada tes TOEFL atau tes bahasa Inggris. Tapi itu juga ya Pak. Oke. Jadi kembali lagi gimana kebijakan perusahaan atau gimana kebijakan untuk melihat posisi-posisinya dan juga perusahaan tersebut. Baik, setelah melakukan tes tersebut, akhirnya kan biasanya ngomong wawancara. Sebenarnya manfaat dari wawancara ini apa sih? Ya, ini biasanya proses yang sangat krusial gitu, karena si HRD bisa melihat dan bertemu langsung secara face to face. Karena kalau tes seleksi yang lainnya kan ada tulis masih rame-rame gitu, rame-rame, sehingga si HRD tidak melihat bagaimana sih profilnya dia gitu ya, secara langsung. Nah, maka di sini interviewer ini dia harus menguasai benar-benar metode interview ya, metode interview sudah harus tangguh juga gitu, apalagi kalau yang pada posisi-posisi tertentu, misalnya lowongan kerja itu kan gak cuma yang level low entry yang di bawah gitu, tapi juga kadang-kadang ada di atas gitu, misalnya buka lowongan direktur, buka lowongan manajer. Nah itu kan kadang-kadang mereka lebih powerful gitu ya. Nah ini bagaimana seorang interview harus menguasai daripada keadaan ya, situasi dan kondisi. Nah kemudian pertama sih harusnya si interviewnya itu harus membuat satu draft pertanyaan. Jadi jangan sampai nanti ketika interview bingung ya, dia ingin membuat pertanyaan. Nah kemudian bisa diajukan secara terstruktur ya, atau juga tidak secara terstruktur. Nah kelebihan metode interview ini bisa memberikan kesempatan kepada penilai ya, pada interview secara langsung ya, tadi yang face to face ya, untuk melihat dan mengenali lebih jauh gitu kemampuan seseorang itu ya. Kadang-kadang kan ada yang nanti kelihatan tuh behaviornya gitu, ada yang malas-malasan, ada yang dia menjawabnya dengan cepat gitu, antusias, ada yang menjawabnya juga salah gitu. Nah itu kelihatan dari sikap-sikap ya, bahkan kalau ada juga interview yang dia sampai ke body language. Itu kan sering ya, bagaimana dia bersalaman, bagaimana dia mengucapkan salam, bagaimana gestur tubuhnya waktu menjawab, itu semuanya ada. Kalau dia menguasai teknik interview, maka dia akan mulai semuanya gitu. Jadi berpakaian itu juga sampai dinilai seperti itu. Nah kemudian wawancara itu juga ada dua, misalnya ada yang HRD, juga ada yang user ya. Karena kan si user yang akan menggunakan si pekerja itu, sehingga ya kalau interview user itu biasanya lebih pada skillnya akan digali gitu ya, skillnya bagaimana menguasai ini apa enggak gitu. Kalau misalnya lawangannya bidang IT, ya dia akan bertanya tentang IT banyak. Kalau dia berbicara tentang accounting, dia akan berbicara tentang accounting banyak. Tapi memang di interview ini juga ada kelemahannya, ya ada kelemahannya. Terkadang jadi subjektivitas ya, atau misalnya hal ini disebut namanya halo effects gitu ya, halo effects. Kalau kita si interviewnya kebetulan atau amatir gitu, sama-sama dari kampus yang sama, dan kebetulan ada kelasnya gitu ya. Akhirnya ngobrolnya nggak fokus, kampusnya gitu. Pak dosen ini masih ada nggak? Benar. Kantinnya masih begini nggak? Itu misalnya kalau satu kampus, belum kalau satu daerah. Gitu. Kalau misalnya sama-sama dari Surabaya gitu kan, saya juga dari Surabaya. Akhirnya harus pertanyaannya
sudah lah ya, apa namanya artinya bagus nih gitu. Terima. Pertanyaannya kemana-mana. Terus karena nyambung gitu ya. Iya. Tapi kayaknya bagus ya. Padahal belum tentu apa secara kompetensi dia bagus atau tidak. Ini yang berbahaya gitu ya. Berbahaya karena di Indonesia masih seperti itu gitu soal interviewnya. Jadi kalau misalnya tadi saat alma mater, saat daerah, ya pokoknya yang masih dekat-dekat lah ya hubungan masih berhubungan secara emosional gitu ya. Nah ini bisa biasa ya juga seperti itu. Oke, jadi teman-teman ternyata memang ya walau tidak semua tapi masih banyak ya hal-hal emosional yang diungkapkan, karena saya juga beberapa kali pernah seperti itu. Iya, tapi ujung-ujungnya ya memang batal di user karena user yang lebih menggali biasanya. Itu pentingnya user gitu. Iya. User itu akan lebih menggali apa misalnya satu organisasi. Iya. Satu organisasi ya udah. Masih masuk gitu. Cocok gitu ya. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, dan memang ini adalah podcast yang cukup bermanfaat bagi teman-teman yang memang ingin menggeluti dunia HRD atau bagi yang baru masuk jadi HRD ataupun bagi pelamar kerja, karena kita memberikan informasi dari segala sisi sudut pandang seperti itu. Tapi kalau misalnya pada level-level interview, pada level-level yang sudah manajer gitu ya, atau manajer atas, itu biasanya pertanyaannya juga akan lebih beda ya, karena biasanya dilihat bagaimana seorang karyawan atau dia manajer gitu ya, atau pimpinan memberikan solusi. Memberikan solusi. Jadi kadang dikasih kasus gitu ya, ini solusinya apa si interviewnya gitu bertanya, atau kadang-kadang bertanya kira-kira pernah nggak menghandle masalah-masalah, terus kalau misalnya ada masalah apa, maka biasanya itu solusinya apa, seperti itu. Berbeda dengan yang misalnya fresh graduate atau yang masih di level bawah seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ke pertanyaan berikutnya, setelah wawancara ini biasanya ada tahap lagi atau tidak? Ya, biasanya sebenarnya banyak perusahaan juga pada sesi terakhir adalah di interview. Tetapi juga banyak perusahaan yang mensyaratkan pemeriksaan kesehatan. Ya, pemeriksaan kesehatan. Jadi khususnya misalnya dia di perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan kesehatan yang maksimal, ya, di perusahaan tambang, ya, maka biasa dia harus memiliki TA, ya, nggak boleh buka warna, misalnya bahaya kan kalau misalnya dia kerja di perusahaan, misalnya di perusahaan farmasi gitu ya, buka warna salah melakukan resep kurang, itu bisa bahaya. Maka misalnya ada tes buka warna, tes pembubaran fisik, dan sebagainya. Itu penting ya. Tapi kalau misalnya dia biasanya untuk di kantor ya, biasanya itu nggak penting. Nah itu lagi-lagi beberapa perusahaan. Nah selain pemeriksaan kesehatan, biasanya juga ada pemeriksaan referensi. Menghubungi nomor telepon, biasanya kan ada tuh atasan di formnya itu biasanya ada siapa sih yang bisa dihubungi atau yang bisa memberikan referensi. Nah itu kadang juga akan ditelepon, kita nggak menjadi bawahannya, waktu jadi bawahannya bagaimana kerjanya. Nah, itu juga bisa setelah di akhir, setelah interview untuk mengklaskan aja gitu ya, apa namanya karyawan gitu ya. Nah itu kan biasanya yang tahu adalah atasannya atau orang terdekat sama dia. Nah kalau misalnya dia fresh graduate, apa kasih aja dosen pembimbingnya. Bisa aja kasih dosen pembimbingnya. Karena kan dosen pembimbing skripsi ya. Karena biasanya dosen pembimbing skripsi juga mengetahui potensi anak, atau dosen pembimbing akademik gitu ya. Atau memang dosen yang memang kebetulan misalnya dia sering berhubungan dekat gitu ya, sering komunikasi, mungkin karena dia aktif, misalnya dia aktif di rohis gitu, nah pembina rohisnya gitu. Atau di masjid ada takmir atau dosen yang aktif di masjid seperti itu, apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya dia udah pengalaman kerja sih biasanya akan kasih referensi atasannya untuk mengkonfirmasi. Iya, ada juga banyak perusahaan yang mengkonfirmasi seperti itu. Oke, baik. Begitu teman-teman, dan memang ternyata dari sekian banyak proses seleksi
semuanya tidak mudah ya. Jadi segala sesuatunya harus tetap diperjuangkan, baik dari si karyawannya atau dari HRD-nya, karena harus betul-betul mengetahui ilmu untuk proses seleksi ya. Karena untuk qualified perusahaan ini tidak sembarangan. Ya, mungkin juga nanti di episode yang lainnya mungkin kita bisa bahas lebih detail lagi ya. Oke. Proses seleksi. Oke, baik teman-teman, mungkin kita sudah mendengarkan semua penjelasan dari Dr. Feryal Abadi. Bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi dengan beliau, silahkan untuk DM Instagramnya ataupun datang ke Warung R Square. Dan juga bagi teman-teman yang misalkan mempunyai usul ataupun saran tentang topik kita, silahkan komen di bawah, dan jangan lupa like and subscribe video dan channel Ngopi Warung R Square ini. Teman-teman juga bisa datang ke Warung R Square yang terletak di perumahan Medland Cibitung, Ruko Nagoya 1, dan teman-teman nanti bisa ngopi bareng di sini dan juga bisa berkonsultasi perihal manajemen SDM, perihal HRD, dan juga konsultasi lainnya bersama Bapak Dr. Feryal Abadi MSc. Baik teman-teman, mungkin kita cukupkan episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Feryal. Informasi yang sangat luar biasa yang kita jarang dapat dimanapun. Kita tetap mengulas dalam podcast ini, tetap mengulas tentang manajemen SDM, baik dari sudut pandang SDM bagi HRD-nya ataupun karyawannya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa sekali lagi like and subscribe, karena like and subscribe itu gratis. Jadi ditunggu juga untuk datang dan bermain ke Warung R Square. Terima kasih. Cukup sekian untuk episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.